بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat pengajian wal asri yang sebaya maupun yang seumur, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada hari ini, pada kali ini, untuk melanjutkan pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas masalah bagaimana mengalahkan setan. Setelah terlebih dahulu kita membahas mengenai mengenal setan. Setelah kita mengenal setan, sekarang kita akan membahas bagaimana mengalahkan setan. Kalau mengenal setan melalui Al-Quran, maka mengalahkan setan juga kita harus berpedoman atau mendapat petunjuk dari Al-Quran. Silakan mengikuti. Baik, rekan-rekan pengajian wal asri yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai membahas mengalahkan setan, kita akan rangkum dulu atau kita akan lihat dulu ke belakang, yaitu setelah kita mengenal setan, kira-kira apa saja yang harus kita ingat. Pertama adalah bahwa setan itu ada di dalam diri kita dan di luar diri kita. Itu yang paling pertama. Bahwa yang berikutnya adalah tugas setan adalah menyesatkan manusia. Tidak ada lain. Tugas setan hanya satu, yaitu menyesatkan manusia, ya, agar dia tersesat dari jalan kebenaran yang sejauh-jauhnya. Yang berikutnya adalah bahwa setan menyasar seluruh manusia, termasuk manusia biasa maupun para nabi, para rasul. Semua memiliki sifat-sifat setan di dalam dirinya. Dan dia bisa mengganggu orang lain dalam menyesatkan manusia. Itu hal ketiga yang harus diingat. Yang keempat, fungsi Allah menciptakan setan adalah untuk memberi cobaan kepada manusia. Apakah dia benar-benar seorang yang bertakwa atau tidak? Tugas setan untuk mengujinya atau memberikan cobaan kepada dirinya. Yang berikutnya, yang kelima adalah bahwa setan selalu berhasil dalam menjalankan misinya, yaitu menyesatkan manusia. Yang keenam, setan memiliki strategi menggoda manusia melalui memperindah dunia. Jadi, manusia ketika melihat dunia itu sangat indah, begitu indahnya dunia di matanya, di telinganya, di panca inderanya, sehingga dia tergoda. Sehingga semua godaan setan masuk dalam keinginannya, yaitu ingin menguasai dunia, ingin merasakan dunia, ingin merasakan manusia seluruh kenyamanan yang ada di dunia. Setan masuk ke dalam keinginan manusia. Jadi setiap keinginan yang ada di dalam diri manusia itu selalu disusupi oleh setan. Disusupi sedemikian rupa sehingga keinginannya tidak diridhoi oleh Tuhan. Nah, setelah kita mengenal ketujuh kesimpulan tersebut, maka mari sekarang kita membahas bagaimana cara mengalahkan setan.
Karena Allah telah menetapkan setan sebagai musuh manusia yang tugasnya adalah menggoda dan sifatnya adalah sebagai cobaan bagi manusia, maka Allah pun telah memberikan formula atau strategi bagi manusia untuk mengalahkan setan. Bagaimana mengalahkan setan? Ada 3 strategi dalam mengalahkan setan. Yang pertama adalah manusia harus memohon perlindungan Allah. Yang kedua, manusia harus memohon ampunan kepada Allah. Yang ketiga adalah manusia harus bertobat kepada Allah. Itulah 3 formula yang diberikan Allah dalam Al-Quran kepada manusia supaya dapat mengalahkan setan. Strategi pertama dalam bagaimana mengalahkan setan adalah memohon perlindungan Allah. Mari kita baca di surat Al-Fatihah ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi mohon pertolongan dan kita hanya menyembah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah tempat satu-satunya kita meminta pertolongan dari godaan setan. Tidak ada tempat lain. Tidak ada sumber lain bagi manusia untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yaitu kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan pertolongan kepada Allah ini dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Ya, kira-kira seperti ini terjemahan bunyinya. Surat Yusuf ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Yusuf berkata, aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim. Nabi Yusuf memberikan contoh kepada kita semua, kepada manusia, bahwa memohon perlindungan hanya kepada Allah. Jelas di sini bahwa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat lain. Di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 36 disampaikan bahwa demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Di surat Fussilat ini juga disampaikan bahwa mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan meminta perlindungan kepada yang lain. Biasanya ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan, disitulah adanya godaan setan. Jadi dalam kita melakukan kebaikan atau kita berkeinginan melakukan kebaikan juga disusupi oleh setan. Sebagai contoh di surat An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi keinginan kita dalam membaca Al-Quran pun kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Karena biasanya dalam perbuatan yang baik itu, ya, keinginan kita untuk berbuat baik itu selalu disusupi oleh
strategi-strategi setan. Tapi setan sudah didesain, sudah dirancang sedemikian rupa akan berhasil menggoda manusia melalui keinginan mereka, melalui keinginan manusia. Untuk itu, maka strategi kedua adalah memohon ampunan Allah. Sebagaimana surat Al-Imran ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Jadi jelas ya di sini bahwa kalau kita gagal atau kita tergoda setan, maka yang kedua adalah kita harus memohon ampunan kepada Allah. Tidak ada tempat lain untuk memohon ampun kecuali Allah. Hal ini juga disampaikan kepada kaum Samud. Ya, di surat Hud ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Oke. Jadi di sini jelas bahwa manusia ditugaskan untuk memakmurkan bumi. Dalam memakmurkan bumi, itulah setan menggoda manusia agar tidak memakmurkan namun menghancurkan. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian tersebut. Kita sudah lihat banyak contohnya. Ada perang dunia I, perang dunia II, perang antar umat beragama, perang antar kampung, perang antar remaja. Banyak sekali. Ya, tujuannya mungkin adalah benar. Mereka ingin eksis. Namun digoda oleh manusia dengan jalan menghancurkan manusia lain. Untuk itulah maka kita harus memohon ampunan kepada Allah. Di surat An-Naml ayat 46 disampaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya, mendapat rahmat? Ya. Jadi biasanya orang setelah melakukan kezoliman, menghancurkan manusia lain, merugikan manusia lain, ada penyesalan. Nah, penyesalan itu adalah suatu tanda bahwa dia telah menyadari. Untuk itu jangan diminta keburukan dari Allah. Misalnya tuh, ya Allah, saya sudah bersalah, matikanlah saya, hancurkanlah saya. Ya Allah, berilah saya hukuman. Jangan. Tapi di Al-Quran, Nabi Saleh berkata kepada umatnya bahwa mintalah kebaikan kepada Allah, yaitu ampunilah diriku ya Allah yang telah melakukan kesalahan ini. Ampunilah aku ya Allah yang telah menzolimi diriku sendiri ini. Ya Allah, ampunilah diriku ya Allah yang telah merusak orang lain, yang telah merugikan orang lain, yang telah merugikan hamba-hambamu. Ya Allah, berilah aku ampunan. Jadi, berilah aku ampunan selalu dimohonkan kepada Allah. Strategi yang ketiga adalah
bertobat kepada Allah. Mari kita baca sama-sama surat Al-Maidah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi di surat ini disampaikan bahwa bertobatlah kepada Allah ketika kita telah melakukan kezaliman karena tergoda setan. Bertobatlah kepada Allah karena hanya Allah lah satu-satunya yang Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang berikutnya surat Hud ayat 3. Ya, tentang bertobat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Jadi salah satu strategi atau strategi yang ketiga adalah bertobatlah kepada Tuhanmu, bertobatlah kepada Allah, ya, agar tidak ditimpa azab pada hari yang besar, pada hari kiamat. Ya. Di sini juga sudah dikasih bocoran bahwa cara bertobat adalah dengan berbuat baik, karena Allah akan memberikan karunia-Nya kepada orang yang berbuat baik. Kalau kita sudah diberi karunia, berarti kita sudah diterima tobatnya. Di surat Hud ayat 61 juga disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dan dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Allah. Selain Dia, Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Jadi di sini jelas bahwa bertobat ditekankan lagi oleh Al-Quran sebagaimana ajaran Nabi Soleh dan Rasul-Rasul lainnya, bahwa bertobatlah kepada Allah, mohonlah ampunan lalu bertobatlah kepada Allah. Jelas. Demikian juga surat Hud ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Sini jelas ya, bahwa Al-Quran menjelaskan kepada kita untuk selalu bertobat kepada Tuhan, Tuhan kita. Para pecinta pengajian wal asri yang seumur maupun yang sebaya, maupun adik-adik semua yang menyaksikan daripada channel ini, demikianlah Allah telah memberikan 3 strategi kepada diri kita agar tidak menjadi manusia yang tersesat, yaitu manusia yang tergoda oleh setan, disesatkan, dan dijadikan alasan untuk masuk ke neraka. Dan 3 strategi, yaitu pertama adalah memohon perlindungan Allah, kedua adalah memohon ampunan Allah, dan ketiga adalah bertobat kepada Allah. Insya Allah apabila kita melakukannya dengan sebenar-benarnya, maka kita tidak terjerumus ke dalam azab neraka. Kita bisa terhindar dari siksa Allah
kita bisa selamat dalam hari yang besar. Ya. Dan kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Demikianlah para peserta pengajian wal asri yang dirahmati Allah. Pelajaran ini kita belajar bersama. Bagi saya adalah untuk mengajarkan kepada diri saya bagaimana mengalahkan setan, atau bagaimana untuk selamat dari godaan setan. Walaupun kita tergoda, tapi kita masih bisa selamat, yaitu dengan 3 strategi tadi. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa mempelajari terus Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang kita barusan pelajari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Demikian, kita sudahi dulu. Nanti kita akan lanjutkan di 3 episode selanjutnya, yaitu bagaimana cara memohon pertolongan Allah. Yang kedua adalah bagaimana cara memohon ampunan Allah. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara bertobat kepada Allah. Karena ketiga kegiatan tersebut juga dijelaskan secara gamblang oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Ya. Memang benar bahwa setan telah menggoda diri kita, tapi kita adalah permasalahan di dalam diri kita adalah bagaimana kita supaya selamat dari azab api neraka, dan bagaimana supaya kita mendapat karunia Allah, kita mendapat rahmat Allah. Nah, itulah caranya, 3 strategi tadi. Silahkan mengikuti daripada episode selanjutnya. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.